saya minta dukungan seluruh MPR. Saya minta dukungan seluruh partai politik untuk mendukung ini demi rakyat kita, saudara sekalian. Dan saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun, tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama rakyat. Dan sebagai sesama pimpinan partai, saya ingatkan anggota-anggota semua partai, cepat-cepat kalau ada terlibat, Anda jadi justice collaborator. Lembaga-lembaga formal, tanda petik ya, lambat atau tidak mau mendengar apa yang menjadi aspirasi kelompok bawah. Setahun ini, tanda petik, DPR malas. Yang perlu diperhatikan oleh anggota DPR RI adalah RUU perampasan aset harus segera disahkan. Sudah hampir puluhan tahun, dan beliau tadi disampaikan merespon sangat cepat sekali. Bantu saya, karena saya nggak bisa sendiri sebagai presiden. Guys, ini ada kabar baik di mana teman-teman RUU perampasan aset selangkah lagi bisa disahkan. Ya, teman-teman, setelah Presiden Prabowo Subianto turun tangan, teman-teman, untuk mendorong pengesahan RUU perampasan aset, akhirnya anggota DPR kita ini tergerak atau mungkin terintimidasi karena takut fraksinya atau ya jabatannya dicopot. Lantaran ya teman-teman, ini Pak Prabowo memang sudah sangat jengah dengan apa yang dipertontonkan begitu lamanya pengesahan RUU perampasan aset, padahal ya RUU ini sudah didukung di era Pak Jokowi. Nah, dilanjut di era Pak Prabowo. Akhirnya ya alhamdulillah teman-teman, selangkah lagi RUU perampasan aset akan disahkan. Dan di video berikut ini kita mendapatkan informasi penting dari istana terkait bagaimana progres pengesahan RUU perampasan aset. Nah, mudah-mudahan segera diteken ya SK pengesahan RUU perampasan aset hari ini. Nah, biar informasinya bisa tersampaikan lebih lengkap dan nggak simpang siur, mending kita langsung simak deh informasi berikut ini, teman-teman. Masalah aset dijalanin Republik di sini ini gampang Pak, saya ini lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, stop. Ini laksanakan Pak. Jadi dua presiden pernah nanya sama saya terang-terangan ini, gitu loh. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai dulu. Kalau di sini nggak bisa. Teori saya, jadi permintaan jenengan langsung saya jawab. Bambang Pacul siap kalau diperintah. Mana perintah berani Pak? Apa toh? Ayo, itu kira-kira Pak. Mahfud. Bayangkan suatu hari negara bisa menyita rumah, mobil, rekening, bahkan aset yang diduga berasal dari kejahatan korupsi, bahkan sebelum seorang koruptor divonis bersalah. Terdengar seperti mimpi buruk, atau justru inilah senjata paling ampuh untuk memiskinkan koruptor. Di banyak negara, mekanisme semacam ini telah menjadi instrumen luar biasa untuk mengejar uang haram hasil korupsi yang selama ini lolos dari jerat hukum. Namun di Indonesia, RUU perampasan aset justru berubah menjadi medan tarik-menarik kepentingan yang tak kunjung menemukan garis akhir. Ada yang menyebutnya sebagai senjata pamungkas melawan korupsi, ada pula yang melihatnya sebagai ancaman terhadap kepastian hukum jika tidak dirancang dengan sangat hati-hati. Di tengah perdebatan itu, para elit politik justru berdiri di persimpangan yang berbeda. Sebagian mendorong agar undang-undang ini segera disahkan, sementara sebagian lainnya memilih menginjak rem dengan berbagai argumentasi. Pertanyaannya, apakah perdebatan ini benar-benar soal melindungi hukum, atau sesungguhnya sedang memperlihatkan pertarungan kepentingan di balik panggung kekuasaan? Dan bersama Das Kapital di episode kali ini, kita akan membedah mengapa RUU perampasan aset terus tersandra. Siapa yang paling berkepentingan atas lahir atau gagalnya regulasi ini, serta apa yang sebenarnya sedang dipertaruhkan di balik salah satu rancangan undang-undang paling kontroversial dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia. Dalam setiap negara yang sedang berperang melawan korupsi, selalu ada satu pertanyaan yang terus menghantui para penegak hukum, yaitu untuk apa memenjarakan pelaku jika uang hasil kejahatannya tetap utuh dan dapat dinikmati keluarganya pasca bebas.
Penjara mungkin mencabut kebebasan seseorang, tetapi tanpa perampasan aset, korupsi tetap menyisakan satu pesan yang berbahaya, yang mana kejahatan ini masih bisa menjadi investasi yang menguntungkan. Di titik inilah gagasan RUU perampasan aset lahir. Tujuannya bukan sekedar menghukum pelaku, melainkan memutus insentif ekonomi dari kejahatan itu sendiri. Negara diharapkan tidak lagi hanya mengejar pelaku secara fisik, tetapi juga mengejar jejak uangnya. Logika ini sebenarnya bukan gagasan baru. Ahli hukum asal Italia, Piero Calamandrei, pernah mengingatkan bahwa hukuman hanya akan efektif jika negara mampu menghilangkan manfaat yang diperoleh dari sebuah kejahatan. Dalam perkembangan hukum modern, gagasan tersebut kemudian melahirkan rezim aset recovery, sebuah pendekatan yang berangkat dari asumsi sederhana. Kejahatan terorganisasi, korupsi, hingga pencucian uang selalu digerakkan oleh motif ekonomi. Maka cara paling efektif menghancurkannya bukan hanya dengan memasukkan pelaku ke balik jeruji besi, tetapi juga dengan melumpuhkan sumber kekayaannya. Indonesia sesungguhnya telah merasakan keterbatasan sistem hukum yang berlaku saat ini. Tidak sedikit perkara korupsi yang berakhir dengan vonis pidana. Tetapi proses pengembalian kerugian negara berjalan lambat, berbelit, bahkan gagal karena aset telah dipindahkan kepada pihak lain, disamarkan melalui perusahaan cangkang, atau dialihkan ke luar negeri jauh sebelum putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Lalu apa itu perusahaan cangkang? Perusahaan cangkang atau shell company adalah badan usaha resmi yang hanya ada di atas kertas tanpa kantor fisik, tanpa karyawan aktif, dan tidak melakukan kegiatan operasional bisnis yang nyata. Entitas ini umumnya hanya memiliki rekening bank atau memegang aset dan investasi pasif, dan negara seringkali menang di ruang sidang tetapi kalah di medan ekonomi. Di atas kertas, RUU perampasan aset menawarkan jalan keluar dari kebuntuan itu. Negara diberi ruang yang lebih kuat untuk mengejar aset yang diduga berasal dari tindakan pidana, sehingga pelaku tidak lagi memiliki kesempatan menikmati hasil kejahatannya. Saya minta dukungan seluruh MPR. Saya minta dukungan seluruh partai politik untuk mendukung ini demi rakyat kita, saudara-saudara sekalian. Dan saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun, tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama rakyat. Dan sebagai sesama pimpinan partai, saya ingatkan anggota-anggota semua partai, cepat-cepat kalau ada terlibat, Anda jadi justice collaborator. Lembaga-lembaga formal, tanda petik ya, lambat atau tidak mau mendengar apa yang menjadi aspirasi kelompok bawah. Setahun ini, tanda petik, DPR malas. Yang perlu diperhatikan oleh anggota DPR RI adalah RUU perampasan aset harus segera disahkan. Sudah hampir puluhan tahun, dan beliau tadi disampaikan merespon sangat cepat sekali. Bantu saya, karena saya nggak bisa sendiri sebagai presiden. Harus ada DPR, partai politik. Tapi beliau berkeyakinan segera RUU perampasan aset ini sebagai pembuktian terbalik agar koruptor-koruptor itu jera dan dimiskinkan bisa disahkan segera. Sudah setuju, saya bilang. Nah, undang-undang perampasan aset ini kita selesaikan. Tetapi juga meskipun sudah ada komitmen begitu, DPR tidak mau mengesahkan sampai Presiden kirim surat 2 kali bahwa kami minta undang-undang perampasan aset itu segera diselesaikan. Bapak Presiden sekarang itu dari 7 presiden sebelumnya, baru kali ini ada presiden yang berani menyinggung oligarki. Baru kan? Geger. Siapa yang sebenarnya ketakutan setengah mati sampai kepanikan saat RUU perampasan aset ini disahkan? Apakah para politisi kotor dan tikus berdasi sudah mulai mandi keringat dingin karena jalur bayangan mereka untuk menyelamatkan harta haram resmi ditutup rapat-rapat? Kali ini kita akan bongkar secara terang-terangan gebrakan mematikan Presiden Prabowo Subianto yang turun tangan langsung menekan pengesahan RUU perampasan aset tanpa kompromi. Kita kuliti habis-habisan alasan kenapa Senayan seolah terus mengulur waktu dan menjegal aturan sakti ini. Bukan cuman itu, kita bakal preteli secara tajam siapakah pihak yang paling panik saat harta haramnya akan disita sampai 7 turunan. Sinergi besi antara Presiden Prabowo, Jaksa Agung, hingga Menteri Keuangan kini sedang menghantam barikade para perampok uang rakyat di titik paling krusial. Menurut kalian, apakah para politisi Senayan bakal berani melawan balik kehendak rakyat atau mereka terpaksa menyerah pasrah daripada garasi dan rekening mereka disita habis? Tulis pendapat paling pedas kalian di kolom komentar sekarang juga. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan pembongkaran politik paling berani di negeri ini. Jangan menganggap negara ini bisa dipermainkan. Jangan menganggap NKRI bisa dibohongi. Jangan menganggap NKRI bisa ditipu. Untuk kesekian kali lagi di tempat yang bersejarah ini, atas nama rakyat Indonesia, saya memperingati semua unsur di semua lembaga segera benah diri, segera bersihkan diri, karena negara akan bertindak. Negara kita kuat. Mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat warga siapa, partai mana, suku mana yang tidak setia kepada negara, yang melanggar undang-undang, yang melanggar undang dasar, akan kita tindak. Saudara sekalian, semua penyelewengan
penyelewengan, semua kebocoran harus berhenti. Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur sebelum saya berhentikan. Saya percaya dan saya yakin pada saat sekarang ini, di mana bangsa Indonesia di tengah tantangan global, kita harus kuat. Kekuatan kita hanya bisa datang kalau kita kompak bersatu. Kita hanya bisa kuat kalau negara kita bersih dari penyelewengan, korupsi, manipulasi, dan penipuan. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Kenapa aturan yang paling ditakuti para koruptor di negeri ini terus-menerus ditahan di Senayan? Jawabannya cuma satu. Mereka ketakutan. RUU Perampasan Aset bukan sekedar pasal-pasal hukum biasa. Ini adalah eksekusi mati bagi kekayaan haram para perampok uang rakyat. Selama puluhan tahun, hukum di Indonesia itu ompong. Orang korupsi ratusan miliar, bahkan triliunan rupiah, cuma dipenjara beberapa tahun. Di dalam penjara, mereka bisa dapat fasilitas mewah dan begitu keluar, mereka masih bisa hidup bergelimang harta 7 turunan. Hukum lama kita cuma menghukum fisiknya, tapi membiarkan uang hasil curiannya tetap aman di kantong keluarga dan kroni-kroni mereka. Ini bukan keadilan, ini pembodohan nasional. Melihat permainan kotor yang terus dibiarkan ini, Presiden Prabowo Subianto tak lagi pakai kompromi. Beliau langsung turun tangan mendobrak ketakutan dan kebiasaan lama para politisi Senayan. Prabowo menegaskan secara langsung dan tanpa basa-basi, kebocoran anggaran negara harus berhenti total, dan negara tidak boleh kalah oleh segelintir politisi atau pengusaha rakus. Prabowo menyenggol langsung lingkaran kekuasaan yang selama ini mengulur-ulur waktu. Beliau mengambil alih kendali dan mendesak agar RUU Perampasan Aset ini segera disahkan tanpa ada pasal yang dilemahkan sedikit pun. Ya guys, sudah kita simak ya video barusan, dimana sekali lagi pemerintah, teman-teman, ini istana menegaskan bahwa dukungan Pak Prabowo terhadap RUU Perampasan Aset ini sudah sangat mantap, teman-teman ya. Pak Prabowo benar-benar mendukung RUU Perampasan Aset ini dan meminta agar anggota DPR kita terhormat segera mengesahkannya. Tak panjang bulu atau ya tidak ada lagi retorika drama-drama ini, itu alasan A, B, C, D, segera sahkan. Dan deadline-nya ya teman-teman, akhir tahun 2026 RUU Perampasan Aset ini harus sudah disahkan dan juga bisa digunakan. Kira-kira partai atau fraksi mana ya yang bakal jadi korban atau ya target pertama RUU Perampasan Aset ini? Menarik ini teman-teman ya, kita simak daftar para koruptor yang dimiskinkan lewat RUU Perampasan Aset. Nah, mungkin itu informasi kita hari ini. Terima kasih teman-teman, selalu support kajian online biar kita bisa terus menyuarakan soal RUU Perampasan Aset. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.